Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patrick Emmanuel Somalinggi dengan NIM 24206095 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang pendidikan dan kesehatan dengan judul saya ngambil analisis problematika pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang belum stabil. Jasa pelayanan kesehatan salah satu kebutuhan yang penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arti kesehatan. Salah satu lembaga yang menangani masalah pelayanan kesehatan adalah lembaga berbentuk rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang selama ini merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan yang optimal dalam tujuan pendiriannya. Rumah sakit secara khusus merupakan suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan yang bersifat non-profit atau profit oriented. Selain itu, rumah sakit tidak membatasi jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar penyelenggaraan dapat berkualitas sesuai harapan masyarakat, sangat diharapkan adanya respon birokrasi pemerintah untuk menata kembali sistem pelayanan yang ada. Kegagalan dalam merespon tuntutan perubahan itu akan dapat menciptakan sumber konflik yang baru antara pemerintah dengan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas jalannya roda pemerintahan serta juga dapat menyebabkan hilangnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, rendahnya kemampuan birokrasi dalam merespon kebutuhan masyarakat serta tuntutan global menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik. Pelayanan kesehatan merupakan aspek yang fundamental yang harus diperoleh dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai amanat konstitusi pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini menegaskan bahwa konstruksi keberlangsungan kesehatan pada indikator mutu pelayanan menjadi fokus utama pemerintah dalam mengukur tingkat capaian kesehatan setiap tahunnya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Kewajiban mutlak menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif dapat menghasilkan competitive advantage untuk efisiensi mutu berkelanjutan berdasar orientasi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas, sistem rujukan diselenggarakan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan secara bermutu, sehingga tujuan pelayanan tercapai tanpa harus menggunakan biaya yang mahal. Ketersediaan fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting guna mencapai penegakan diagnosa dan pemberian tindakan yang secara tepat. Secara umum, fasilitas alat kesehatan di ketiga puskesmas masih belum sudah cukup lengkap untuk memberikan pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Sebagian besar informan menyatakan sebagian besar alat kesehatan medis di puskesmas itu kurang sekali atau tidak ada, hanya alat-alat biasa saja yang tersedia di puskesmas. Satu informan menyatakan bahwa peralatan medis ini adalah masalah utama dari BPJS Kesehatan.
pada saat melakukan credentialing atau penilaian kepada puskesmas sebelum melakukan kerjasama. Ketersediaan atau kelengkapan alat medis di puskesmas harus tersedia karena menyangkut dengan pelayanan kesehatan pada pasien atau masyarakat. Ketersediaan fasilitas alat kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kinerja puskesmas dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien dan merupakan suatu keharusan untuk proses kerujukan yang dilakukan akibat keterbatasan sarana tersebut. Jika fasilitas dan sarana penunjang kesehatan kurang lengkap, maka proses mendiagnosis apa pasien akan terganggu, dan hal ini menyebabkan petugas kesehatan harus merujuk pasien ke rumah sakit, sehingga akan berdampak pada meningkatnya terjadi rujukan di rumah sakit. Kualitas layanan kesehatan dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan standar fasilitas kesehatan dan profesionalisme tenaga medis. Kualitas pelayanan yang baik harus terus dipantau melalui pengukuran berkelanjutan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sesuai prioritas masalah. Yang ada saat ini terlihat bahwa baik masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan dari pemerintah maupun swasta semakin mengharapkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan harapan masyarakat terhadap standar pelayanan kesehatan seiring adanya teknologi yang terus berkembang serta akses informasi. Masyarakat menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih layanan kesehatan, mengharapkan tidak hanya fasilitas yang memadai, tetapi juga profesionalisme dan kompetensi dari tenaga medis yang melayani mereka. Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, hal ini menyoroti dampak kebijakan jaminan kesehatan nasional atau biasa disebut JKN, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Meskipun JKN ini telah memberikan kemajuan signifikan dalam mencapai target kepesertaan, beberapa hambatan masih menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini, kesulitan administrasi, dan kekurangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut seperti peningkatan sosialisasi, perbaikan administrasi, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Akses jaminan kesehatan yang sama bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin